Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Hafidhah Life bersama aku yang gak sempurna. Kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana caranya ngajakin balikan hafalan yang udah lama hilang. Nah, ada gak nih di antara kalian yang punya masalah kayak gini? Nah, biasanya ini terjadi pada teman-teman yang agak kurang salihah. Marilah kita berusaha untuk lebih salihah lagi. Ada nggak di antara kalian yang ngerasa kesulitan membagi waktu setelah boyong dari pesantren? Dulu kan kita 24 jam nonstop. Emang dikirim oleh orang tua kita untuk ngaji, untuk deres, untuk ngafalin Quran, ya kan? Nah, setelah boyong pastinya kan kita punya cita-cita tertentu atau pencapaian-pencapaian lain yang ingin kita gapai, seperti mungkin bekerja, mendapatkan pekerjaan impian, ataupun kuliah, belajar di pondok lain, ataupun mungkin berumah tangga, ataupun yang lainnya. Ini pastinya kan setelah boyong ini ada terjadi aktivitas yang jauh lebih kompleks. Nah, ini jadi problematika banget bagi para penghafal Quran yang kayak mereka tuh sulit banget untuk membagi waktu. Gimana caranya sesalihah dulu, biasanya kesulitannya masalah itu. Nah, kesalahan yang paling ngeselin nih ya, hal yang paling aku sesalin itu ya dulu waktu keluar dari pondok itu maunya emang tenang-tenang aja, leha-leha aja karena udah pusing banget. Ya udah pokoknya pengennya refreshing aja, healing aja, shopping aja, pokoknya yang seneng-seneng. Hingga pada akhirnya cuma deres di jus-jus yang itu-itu aja. Tapi jus yang susah malah agak diabaikan. Nah, ini pada ngambek nih. Dan sekarang aku lagi bingung banget caranya gimana untuk ngajakin mereka kembali. Nah, aku bisa berbagi ke kalian ini karena aku punya pengalaman yang mengesankan waktu mondok di Bait Al-Quran yang asuhannya Prof. Quraisy Shihab. Bangga banget aku jadi santrinya Bait Quran, Masya Allah. Jadi dulu aku diampu oleh Ustadz Nasrullah dan beliau menyarankan suatu sistem yang baik untuk memperkuat hafalan. Jadi aku tuh punya kehilangan beberapa juz di belakang. Itu benar-benar hilang banget, dan dengan memakai sistem dari Ustadz yang ada di Bait Quran itu, aku ngerasa wow, ini sangat berdampak luar biasa untuk kelangsungan hafalanku yang dulunya amburadul. Dan aku pengen share ke kalian sehingga kalian juga bisa menikmatinya, bisa mengambil manfaat dari pengalaman aku tersebut. Hal pertama yang perlu kita lakuin adalah pasang niat yang kuat. Pokoknya diniatin banget untuk memperbaiki diri, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita udah abai terhadap hafalan-hafalan yang susah. Nah, kita harus punya niatan yang sungguh luar biasa kuat untuk mendapatkan kembali hafalan yang lagi ngambek. Nah, yang kedua adalah kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Ya tadi, kita harus berani untuk deres jus-jus yang sulit. Nah, itu gimana caranya? Susah banget pasti. Tapi harus semangat, harus tetap minta pertolongan sama Allah. Semoga Allah menolong kita. Kalau hati kamu udah terpanggil untuk segera meraih kembali hafalan kamu yang hilang dan kamu ngerasa bersalah dengan hal tersebut, ada baiknya kamu gak usah menunda niatan baik kamu, segera eksekusi. Karena gimana ya, ada pepatah mengatakan bahwa aku kok lupa, yang mengukir di atas batu itu jauh lebih susah, tapi kan ada bekasnya itu lebih abadi. Tapi kalau mengukir di atas air itu mudah, tapi juga mudah hilang. Itu kan kayak perumpamaan kalau kita ngafalin di waktu muda itu jauh lebih membekasnya, lebih lama, lebih tahan lama. Tapi kalau di masa tua ya emang kita jauh lebih punya pemahaman, kita tahu gramatikal bahasa Arabnya, kita tahu maknanya, itu kan jauh lebih mudah karena kita punya banyak pemahaman. Tapi juga seringnya lebih gampang lupanya gitu toh. Jadi harus segera dihafalin sebelum kita semakin kemampuannya menghafal semakin menurun. Semangat lur. Selanjutnya kita harus punya target yang jelas kapan kita menyelesaikan hafalan tersebut. Tapi targetnya
nggak usah yang muluk-muluk, nggak perlu overthinking, ya Allah ini hafalanku yang hilang ini 10 juz loh. Jangan overthinking seperti itu. Udah, pokoknya fokus yang ada dulu. Kamu ngelakuin apa yang bisa kamu lakuin, pasang target realistis semampunya, tapi diusahain untuk selalu istiqomah, setiap hari melakukan kegiatan yang sama kayak gitu. Pokoknya dikuat-kuatkan untuk selalu istiqomah. Jangan sampai kamu kayak udahlah aku semengalirnya aja. Kalau semengalirnya aja mau boyong udah tahun ke-6 juga, udah 6 tahun di rumah bakal nggak kegapai. Jadi harus ada target. Nah misal kita mentargetkan sehari 1 lembar, itu mungkin loh dalam waktu 1 bulan itu jadi 1 juz, asalkan yaitu istiqomah. Dan kan siklus menstruasi paling cuma seminggu atau 10 hari, dan aku rasa itu bakal kegapai kok kalau kita emang benar-benar sungguh-sungguh. Nah tips yang kedua adalah itu harus dicatat. Jadi mungkin hari ini kamu udah bisa 1 lembar, oke, besok 2 lembar, oke, dicatat lagi. Jadinya kamu tahu progres kamu itu sampai mana. Kalau nggak dicatat nanti kamu ngerasanya ya stuck aja, kayak di itu aja, nggak kemana-mana. Tapi kalau ditulis kamu tahu, oh ternyata aku bisa loh berprogres. Nah nanti kalau hampir mencapai target, pastinya kamu akan jauh lebih semangat lagi. Ternyata aku bisa, udah lagi jadi ketagihan deh ngajinya. Masya Allah, salihah banget. Kemudian tips yang selanjutnya adalah jangan sampai kamu ngaji sendiri, diusahain disimak sama orang lain. Karena kenapa? Aku nggak tahu kenapa ya, ini jelas pengalaman pribadi aja. Pokoknya kalau semakin kita disimain itu ngerasa lebih yakin, kayak pede aja, kayak pokoknya aku iso, kayak lebih yakin kalau disimak sama orang lain. Tapi kalau murojaah sendiri itu banyak nggak yakinnya sih, kayak ya sekali lupa langsung buka tafsir, sekali lupa buka mushaf, gitu kan nggak mandiri ya. Jadi akan lebih baik kalau disimak sama orang lain, dan kita pasti jauh lebih sungkan kok kalau disimak sama orang lain. Kan kita harus mempersiapkan yang terbaik, bakal malu toh kalau salah mulu. Nah ini juga bisa jadi motivasi agar kita memberikan usaha yang terbaik kita untuk ngedapetin kembali hafalan yang udah lama hilang. Selanjutnya tips ini fundamental banget. Jadi selama kalian berprogres untuk mencapai target itu yang tadi aku contohin, sehari 1 lembar, 1 hari 1 halaman. Nah itu misalnya hari pertama kamu halaman pertama, hari kedua kamu halaman kedua. Jadi di hari kedua kamu harus menyatukan antara halaman pertama dan kedua. Yang ketiga, hari ketiga berarti kamu satuin lagi halaman 1, 2, 3. Hari keempat berarti kamu juga nambah hafalan yang ke halaman 4 sambil membawa hafalan 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Itu sampai 1 juz. Sampai 1 juz kamu jadiin satu, menguat dan kamu murojaah mereka semua setiap hari sampai kamu bener-bener yakin. At least mungkin 1 bulan lah, insya Allah udah bisa kuat, baru mungkin kamu nanti bisa pindah ke juz yang lain. Tapi kamu harus yakin kalau hafalannya itu udah sekinclong hafalan-hafalan yang ringan kamu. Jadi sampai hal itu ringan. Misal kamu ngerasa nggak cukup dengan waktu 1 bulan, berarti tambahin tirakatnya untuk deres murojaah juz tersebut sampai 2 bulan. Pokoknya kamu bener-bener pede, baru kayak dianggap sebagai murojaah normal, kamu pindah ke juz yang baru untuk mendapatkan hafalan yang udah lama hilang tadi menjadi suatu juz yang mudah. Oke, semangat ya, kamu pasti bisa. Aku bisa loh, masa kamu enggak? Oke, sebagai penutup yang manis, aku punya kata-kata yang manis juga. Beranilah menantang diri untuk melakukan hal yang tidak disukai. Sadarlah bahwa di dunia ini sangat seru untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Karena rahmat Allah adalah misteri, semisterius apakah kelak kita akan masuk surga atau neraka. Tidak ada jaminan yang menjadi saleh-salehah lantas berhak masuk surga. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba segala kemungkinan mengetuk pintu rahmatnya. Entah itu dari segala lini manapun. Entah itu dari sedekah, entah itu dari berbuat baik kepada orang lain, entah itu
melalui pintu berbakti kepada orang tua, dimanapun tempatnya, ketuklah. Dan kita sudah memiliki Al-Quran, maka ketuklah pintu Al-Quran itu. Semoga Allah menurunkan rahmat bagi kita semua yang berusaha untuk menjaga Al-Quran di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam akhlak kita. Dari aku yang gak sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.